Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Tulip Tribe. Perkenalkan, nama saya Sarah Patricia Manurung. Nama saya Natalia Lemengaul. Nama saya Riki Pitaloka Manurung. Nama saya Cinta Jayuto Samosir. Nama saya Priti Pak Pahan. Konsep kolonialisme dan imperialisme adalah penguasaan suatu wilayah oleh negara asing dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya dan mendominasi politik, ekonomi, serta budaya wilayah tersebut. Kolonialisme seringkali melibatkan pendudukan fisik dan penetapan pemukim dari negara penjajah. Imperialisme adalah konsep yang lebih luas, yaitu kebijakan atau upaya memperluas melalui pengaruh politik, ekonomi, atau militer. Imperialisme tidak selalu melibatkan pendudukan fisik tetapi pada dominasi dan kontrol dari jarak jauh. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berfokus pada penguasaan dan pendudukan langsung atas suatu wilayah dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya dan penduduknya. Contohnya, negara penjajah mendirikan koloni di wilayah yang dijajah. Imperialisme adalah konsep yang lebih luas, mencakup dominasi politik, ekonomi, dan budaya atas negara lain tanpa harus mendirikan koloni atau melakukan pendudukan langsung. Imperialisme bisa dilakukan melalui pengaruh ekonomi atau kekuatan militer tanpa pendudukan fisik. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme dimulai pada abad ke-15 ketika negara-negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol memulai penjelajahan untuk menemukan jalur perdagangan baru dan wilayah kaya sumber daya. Motivasi utama kolonialisme adalah kekayaan ekonomi, terutama melalui rempah-rempah, emas, dan komoditas lainnya dari wilayah Asia, Afrika, dan Amerika. Selain itu, dorongan penyeberangan agama, misi memperadabkan penduduk asli juga menjadi alasan. Imperialisme muncul lebih luas pada abad ke-19, terutama setelah revolusi industri, ketika negara-negara Eropa membutuhkan lebih banyak bahan mentah dan pasar untuk hasil industrinya. Imperialisme juga didorong oleh persaingan antar negara untuk memperoleh kekuatan politik militer global. Ini melahirkan dominasi atas negara-negara di Asia dan Afrika, baik melalui kontrol langsung atau kolonialisme atau pengaruh tidak langsung melalui tekanan ekonomi dan politik. Dampak kolonialisme dan imperialisme secara singkat meliputi 1. Eksploitasi sumber daya. Negara-negara yang dijajah mengalami eksploitasi sumber daya alam dan manusia oleh penjajah untuk kepentingan ekonomi mereka. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Terjadi perubahan sistem sosial, budaya, dan pendidikan seringkali memarginalkan budaya lokal. 3. Pembangunan infrastruktur. Beberapa daerah mengalami pembangunan infrastruktur, tetapi biasanya untuk mendukung kepentingan penjajah. Yang keempat, penindasan politik. Masyarakat lokal kehilangan kedaulatan dan sering mengalami penindasan serta diskriminasi. 5. Penindasan politik. Masyarakat setempat kehilangan kedaulatan dan sering mengalami penindasan serta ketidakadilan. Yang keenam, perubahan sosial dan budaya. Nilai-nilai lokal terpinggirkan oleh budaya dan sistem sosial penjajah menyebabkan erosi budaya asli. 7. Kemiskinan dan kesenjangan. Kolonialisme menciptakan kesenjangan ekonomi yang masih terasa hingga hari ini. A few moments later. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme di Indonesia dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda datang untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga. Belanda melalui VOC mendirikan kekuasaan yang kuat di kawasan tersebut, mengandalkan perdagangan rempah-rempah dan memperluas wilayahnya. Penguasaan Belanda mendirikan pemerintahan kolonial yang mengubah struktur politik dan ekonomi lokal dengan menerapkan sistem tanaman paksa. Pada abad ke-19, petani diwajibkan untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang mengakibatkan eksploitasi besar-besaran dan pindahan terhadap petani.
Perubahan sosial dan budaya. Kolonialisme membawa perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Munculnya pendidikan barat dan kebijakan administratif dan memisahkan etnis memperdalam perpecahan sosial. Belanda juga berusaha untuk mengkontrol budaya lokal. Meskipun beberapa elemen budaya seperti seni dan tradisi tetap bertahan. Gerakan perlawanan. Berbagai gerakan perlawanan muncul seperti pemberontakan di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927. Gerakan ini merupakan respon terhadap pemindahan dan eksploitasi yang di dalam rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta mulai pada awal abad ke-20 memperjuangkan kemerdekaan melalui cara yang lebih terorganisir. Proses dekolonialisasi. Setelah Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 tahun 1945 menandai akhir kolonialisme Belanda, meskipun Belanda berusaha untuk kembali melalui perundingan dan perjuangan kebersenjata Indonesia akhirnya. Pendapatan penguatan resmi sebagai negara merdeka pada tahun 1994, dampak jangka panjang dan kolonialisme Belanda masih terasa hingga kini. Dengan warisan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ketidaksejahteraan yang ditinggalkan oleh sistem kolonialisme. Kesimpulan, kolonialisasi dan imperialisme Belanda di Indonesia adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks yang tidak hanya membuat struktur politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk identitas dan sejarah bangsa. Perjuangan untuk kemerdekaan yang berlangsung selama lebih dari 3 abad menunjukkan ketahanan dan semangat juang rakyat Indonesia untuk meraih hak mereka. A few moments later. Bagaimana cara menghadapi kolonialisme dan imperialisme? Simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Menghadapi kolonialisme dan imperialisme merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensi. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kolonialisme dan imperialisme. 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah kolonial dan hak-hak asasi sangat penting. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami dampak kolonialisme dan imperialisme, serta pentingnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Kampanye informasi dan diskusi publik dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada. 2. Organisasi dan mobilisasi. Membentuk gerakan sosial dan politik yang terorganisir sangat diperlukan untuk menyatukan rakyat dalam perlawanan terhadap penjajahan. Organisasi ini bisa berbentuk partai politik, serikat buruh atau kelompok masyarakat sipil yang memiliki tujuan bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. 3. Diplomasi. Menggunakan saluran diplomasi internasional dapat menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dan organisasi internasional. Melalui diplomasi, perjuangan melawan kolonialisme dapat dipromosikan ke panggung dunia, menarik perhatian global, dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dalam perjuangan kemerdekaan. 4. Perlawanan bersenjata. Dalam situasi yang mendesak dan di mana semua upaya damai tidak membuahkan hasil, perlawanan bersenjata mungkin diperlukan. Ini bisa dilakukan dengan membentuk kelompok militan atau tentara perlawanan untuk melawan penjajah. Contoh ini terlibat dalam berbagai sejarah, termasuk pemberontakan di Ponegoro di Indonesia. 5. Pembangunan ekonomi mandiri. Mengembangkan perekonomian lokal yang mandiri dan tidak tergantung pada kekuatan kolonial yang sangat penting.
Ini bisa dilakukan dengan mempromosikan produk lokal, mendukung usaha kecil, dan menciptakan jaringan perdagangan yang kuat antar daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperkuat ketahanan ekonominya dan menciptakan perdagangan yang kuat antar daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperkuat ketahanan ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada penjajah. 6. Penggunaan media dan teknologi. Memanfaatkan media dan teknologi untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi massa juga sangat efektif. Melalui radio, surat kabar, dan sekarang media sosial, pesan perjuangan dapat disebarkan secara luas, menyentuh berbagai lapisan masyarakat. 7. Aliansi dengan gerakan global. Bergabung dengan gerakan anti kolonial di seluruh dunia dapat membantu memperkuat posisi lokal. Melalui solidaritas internasional, perjuangan dapat memperoleh dukungan moral dan sumber daya dari luar negeri. 8. Pendekatan budaya. Mempertahankan dan mempromosikan budaya lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Masyarakat dapat mengembangkan seni, sastra, dan tradisi yang merayakan identitas lokal, berbagai cara untuk melawan upaya penjajah dalam meminggirkan budaya asli. Dari semua penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh teman-teman saya, di sini saya akan menyimpulkan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme merupakan upaya negara-negara kuat untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka ke atas wilayah lain, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Kolonialisme mendudukan fisik dan eksploitasi langsung, sementara imperialisme mencangkup dominasi yang lebih luas melalui pengaruh ekonomi dan politik tanpa harus mendirikan koloni. Dampak dari kedua praktik ini meliputi eksploitasi sumber daya, perubahan sosial, pemindahan, serta ketidaksetaraan ekonomi yang meninggalkan bekas mendalam pada masyarakat di wilayah yang dijajah. Sekian penjelasan kolonialisme dan imperialisme dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dulu di sini. Kan? Aku udah diam. Aku yang lucu. Kan lekat. Aku bilang.